Sejak menikah dengan Reza, Nadia belajar bahwa tidak semua hal baik akan dilihat baik oleh keluarga suami. Ia bukan perempuan yang suka membantah. Ia juga bukan menantu yang datang ke rumah mertua dengan wajah tinggi hati. Setiap Ibu Ratih datang, Nadia tetap menyambut dengan sopan, menyiapkan minum, bertanya kabar, dan berusaha menjaga suasana rumah tetap hangat. Namun ada satu hal yang selalu membuat Ibu Ratih tidak suka kepada Nadia, yaitu cara Nadia mengatur uang. Nadia punya usaha catering kecil yang ia bangun dari nol. Awalnya hanya menerima pesanan nasi kotak dari tetangga, lalu berkembang menjadi hampers, kue basah, dan paket acara kecil. Uang yang masuk tidak selalu menjadi keuntungan. Ada uang muka pelanggan, uang belanja bahan, uang gaji pekerja harian, dan uang yang harus dikembalikan kalau pesanan berubah. Karena itulah, Nadia sangat rapi mencatat setiap rupiah. Di ruang kerja kecil dekat kamar, Nadia menyimpan sebuah brankas. Tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menyimpan amplop uang operasional, buku catatan, nota pembelian, dan beberapa dokumen usaha. Setiap amplop diberi tulisan, bahan baku, gaji pegawai, DP pelanggan, tabungan pajak, dan dana darurat usaha. Bagi Nadia, brankas itu bukan tempat menyimpan kekayaan, itu tempat menjaga amanah. Namun bagi Ibu Ratih, brankas itu seperti simbol bahwa Nadia tidak percaya kepada keluarga suami. Suatu sore, saat Ibu Ratih datang bersama Dina, adik Reza, Nadia sedang menghitung uang pesanan dari pelanggan. Ia duduk di ruang kerja dengan buku catatan terbuka. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Ibu Ratih lewat dan melihat Nadia memasukkan beberapa amplop ke dalam brankas. Banyak sekali uangnya, kata Ibu Ratih dari ambang pintu. Nadia menoleh dan tersenyum sopan. Ini uang usaha, Bu. Sebagian besar uang titipan pelanggan. Ibu Ratih masuk tanpa diminta. Matanya melihat brankas, lalu melihat amplop-amplop di tangan Nadia. Kalau uang sebanyak itu disimpan sendiri, lama-lama orang rumah seperti tidak dipercaya. Nadia menutup brankas pelan. Bukan begitu, Bu. Saya hanya harus pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Dina yang berdiri di belakang ibunya tertawa kecil. Mbak Nadia memang rapi sekali soal uang, tapi kadang terlalu rapi sampai keluarga sendiri susah minta bantuan. Nadia menatap Dina sebentar. Ia tahu arah pembicaraan itu. Beberapa minggu terakhir, Dina beberapa kali meminta uang kepada Reza dengan alasan berbeda-beda. Kadang untuk bayar cicilan ponsel, kadang untuk ikut arisan, kadang untuk kebutuhan usaha yang tidak pernah jelas. Nadia tidak pernah melarang Reza membantu adiknya. Tetapi ia selalu meminta agar bantuan itu dibicarakan dulu dan tidak mengambil uang usaha. Itu yang membuat Dina kesal. Ibu Ratih menghela napas. Ibu cuma heran. Kamu dan Reza hidup nyaman, usahamu jalan. Tapi kalau keluarga butuh sedikit, banyak sekali hitungannya. Nadia menahan napas. Kalau dari uang pribadi, saya bisa bantu semampu saya, Bu. Tapi uang di brankas ini tidak semuanya milik saya. Ada uang pelanggan. Ibu Ratih tersenyum dingin. Selalu begitu. Kalau tidak mau membantu, bilang saja tidak mau. Tidak perlu pakai alasan uang pelanggan. Nadia ingin menjawab, tetapi ia memilih diam. Ia sudah terlalu sering menjelaskan hal yang sama. Uang usaha bukan uang bebas. Namun bagi orang yang merasa berhak, penjelasan seperti itu selalu terdengar seperti alasan. Malamnya, setelah Ibu Ratih dan Dina pulang, Nadia duduk di ruang kerja lebih lama dari biasanya. Ia membuka kembali brankas dan memeriksa amplop satu persatu. Bukan karena curiga kepada siapapun, tetapi karena beberapa hari terakhir ia merasa ada yang aneh. Amplop DP pelanggan pernah berpindah posisi. Buku catatan pernah sedikit terbuka, padahal ia yakin sudah menutupnya. Ada juga satu amplop kecil yang jumlahnya berkurang 100.000, lalu 2 hari kemudian seolah kembali lengkap karena uangnya terselip di belakang buku. Nadia tidak ingin menuduh.
Ia tahu rumah tangga bisa hancur karena kecurigaan yang tidak berdasar. Karena itu, ia tidak bicara kepada Reza. Ia hanya menyimpan rasa tidak nyaman itu sendiri. Namun Dewi, sahabatnya, menyadari perubahan wajah Nadia ketika mereka bertemu di pasar bahan kue. "Kamu kelihatan capek," kata Dewi. Nadia tersenyum kecil. "Biasa, pesanan ramai. Bukan capek kerja." "Kamu seperti sedang memikirkan sesuatu." Akhirnya Nadia bercerita tentang amplop yang berpindah, tentang uang kecil yang sempat kurang, tentang Ibu Ratih yang mulai terlalu sering masuk ruang kerja, dan tentang Dina yang berkali-kali meminta bantuan uang. Dewi mendengarkan sampai selesai, lalu berkata pelan, "Pasang kamera kecil." Nadia langsung menggeleng. "Aku tidak mau seperti memata-matai keluarga sendiri. Bukan untuk memata-matai, untuk melindungi diri. Kalau tidak ada apa-apa, kamu tenang. Kalau ada apa-apa, kamu punya bukti." Nadia diam. Saran itu terasa berat. Ia tidak ingin membayangkan orang rumah menyentuh brankasnya. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan rasa ganjil yang terus muncul. Beberapa hari kemudian, Dewi membantu Nadia membeli CCTV kecil berbentuk kotak hitam kecil. Kamera itu dipasang di rak buku ruang kerja, menghadap ke meja dan brankas. Tidak mencolok. Jika orang tidak memperhatikan, kamera itu terlihat seperti hiasan kecil. Nadia hanya mengaktifkannya saat keluar rumah atau saat ada tamu keluarga datang. Ia berharap kamera itu tidak pernah menunjukkan apapun. Ia berharap semua kecurigaannya salah. Sementara itu, Ibu Ratih semakin sering menyindir Nadia di depan Reza. Suatu malam, saat makan bersama di rumah Nadia, Ibu Ratih berkata, "Reza, kamu ini suami. Jangan sampai di rumah sendiri tidak tahu istrimu menyimpan uang berapa." Reza tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Itu uang usaha Nadia, Bu. Dia memang lebih rapi soal itu." Ibu Ratih menatap anaknya. "Rapi boleh, tapi kalau sampai suami sendiri tidak tahu isi brankas, itu aneh. Ibu takut kamu terlalu percaya." Nadia meletakkan sendoknya pelan. "Mas Reza tahu saya menyimpan uang usaha, Bu. Tapi dia tahu kode brankasmu?" Suasana meja makan menjadi hening. Reza menatap Nadia, lalu ibunya. "Bu, kenapa bahas kode segala?" Ibu Ratih mengangkat bahu. "Ibu cuma bertanya, kalau suatu hari ada apa-apa, masa suami tidak bisa membuka brankas di rumahnya sendiri?" Nadia menjawab hati-hati. "Kode itu untuk keamanan usaha, Bu. Kalau Mas Reza perlu, saya bisa jelaskan catatan uangnya. Tapi tidak semua orang perlu tahu kode." Dina yang ikut makan malam langsung menyahut, "Dengar, Mas. Bahkan Mas Reza saja seperti orang luar." Reza tampak tidak nyaman. "Dina, jangan begitu." Namun ia tidak benar-benar membela Nadia. Ia hanya menghentikan sebentar, lalu membiarkan suasana berlalu. Bagi Reza, mungkin itu hanya sindiran kecil. Bagi Nadia, itu adalah tanda bahwa brankasnya mulai menjadi bahan pembicaraan keluarga. Setelah makan malam, Nadia membereskan dapur. Dari ruang tengah, ia mendengar Ibu Ratih berbicara pelan kepada Reza. "Reza, Ibu tidak mau mencampuri rumah tanggamu. Tapi hati-hati, perempuan yang terlalu merahasiakan uang biasanya punya sesuatu yang disembunyikan." Nadia berhenti mencuci piring. Air keran masih mengalir, tetapi tangannya diam. Reza menjawab pelan, "Nadia bukan begitu, Bu. Ibu berharap begitu," kata Ibu Ratih. "Tapi kamu jangan terlalu buta." Kalimat itu tertinggal di kepala Nadia sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, Nadia menerima pesanan besar untuk acara kantor. Uang muka pelanggan cukup besar dan harus disimpan sementara sebelum dibelikan bahan. Nadia memasukkan uang itu ke amplop putih. Menulis, "DP acara kantor Pak Yusuf" di bagian depan. Lalu menyimpannya di brankas bersama catatan lengkap. Setelah itu, ia menutup brankas,
mematikan lampu ruang kerja, dan keluar untuk membeli bahan bersama salah satu pegawainya. Ia tidak tahu bahwa siang itu, Ibu Ratih datang ke rumah dengan alasan mengantar makanan. Ia juga tidak tahu bahwa Dina sedang menunggu kabar dari ibunya karena tagihan arisannya jatuh tempo malam nanti. Dan yang paling tidak Nadia tahu, kamera kecil di rak buku sudah menyala. Diam-diam merekam ruang kerja yang selama ini dianggap aman. Hari itu, semuanya masih terlihat biasa. Namun dari sudut kecil di rak buku, kebenaran sudah mulai menyimpan matanya. Siang itu, setelah Nadia pergi membeli bahan untuk pesanan besar, rumah menjadi sepi. Reza masih di kantor. Pegawai catering Nadia ikut pergi bersamanya. Hanya ruang tamu yang rapi, dapur yang baru selesai dibersihkan, dan ruang kerja kecil yang pintunya tertutup setengah. Di luar rumah, suara motor sesekali lewat, tetapi di dalam rumah, semua terasa tenang. Terlalu tenang untuk sesuatu yang sebenarnya sedang bergerak menuju masalah besar. Ibu Ratih datang sekitar pukul 2 siang. Ia membawa satu rantang kecil berisi sayur lodeh. Alasan yang biasa ia pakai setiap kali ingin masuk rumah Reza tanpa membuat siapapun curiga. Ia membuka pintu pagar yang memang tidak terkunci karena Nadia mengira hanya pergi sebentar. Ibu Ratih mengetuk pintu depan beberapa kali, lalu menelepon Nadia. "Nadia, kamu di mana?" Tanyanya begitu. Panggilan tersambung. "Saya sedang beli bahan, Bu. Ada pesanan besar. Ibu di rumah?" "Iya, ibu bawa sayur. Pintu kamu tidak terkunci." "Nah, oh, iya Bu. Saya tadi buru-buru. Ibu taruh saja di meja makan. Nanti saya pulang sekitar 1 jam lagi." "Ya sudah," jawab Ibu Ratih, lalu menutup telepon. Ia berdiri di ruang tamu beberapa detik. Matanya bergerak ke arah lorong kecil menuju ruang kerja Nadia. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat pintu ruangan itu tidak tertutup rapat. Di dalam sana, ada meja kerja, rak buku, dan brankas kecil yang selama ini membuatnya kesal. Beberapa hari terakhir, hidup Ibu Ratih memang sedang tidak tenang. Ia menanggung hutang arisan yang jatuh tempo. Bukan hanya itu, Dina juga datang menangis karena cicilan barang-barang belanja online dan pinjaman kecilnya sudah menumpuk. Dina berjanji akan mengganti, tetapi Ibu Ratih tahu anak bungsunya itu tidak punya uang. Sebagai ibu, ia tidak tega melihat Dina dipermalukan. Namun, sebagai mertua, ia merasa lebih mudah menekan Nadia daripada mengakui bahwa Dina boros. Malam sebelumnya, Dina datang ke rumah Ibu Ratih sambil menangis. "Bu, kalau besok tidak dibayar, nama Dina bisa dipermalukan di grup arisan," katanya. Ibu Ratih memegang kepalanya. "Berapa lagi?" Dina menyebut jumlah yang membuat Ibu Ratih terdiam. Dina sudah coba pinjam teman, tapi tidak ada yang mau. Mas Reza juga pasti tanya macam-macam kalau Dina minta langsung. "Kenapa kamu selalu membuat ibu susah?" Ibu Ratih berkata kesal, tetapi tetap iba. Dina menangis lebih keras. "Bu, tolong. Kalau Mas Reza tahu, dia bisa marah. Mbak Nadia pasti makin merendahkan Dina." "Dina," nama Nadia membuat wajah Ibu Ratih berubah. Di pikirannya, Nadia selalu menjadi perempuan yang punya uang, tetapi terlalu banyak aturan. Uang dalam brankas itu terlihat begitu dekat. Tetapi setiap kali diminta, Nadia selalu bicara tentang uang pelanggan, uang operasional, catatan usaha, dan alasan lain yang menurut Ibu Ratih terlalu dibuat-buat. Kalau saja Nadia tidak pelit, gumam Ibu Ratih malam itu, keluarga tidak perlu malu seperti ini. Dina menunduk. "Mbak Nadia memang tidak pernah tulus, Bu. Padahal dia hidup di keluarga kita." Kata-kata itu menempel di kepala Ibu Ratih sampai siang berikutnya. Kini, saat ia berdiri di rumah Nadia yang sepi, tekanan itu kembali muncul. Ia berjalan perlahan menuju ruang kerja. Pintu yang terbuka setengah didorongnya sedikit. Di dalam, meja Nadia rapi. Ada buku catatan pesanan, kalkulator, pulpen, dan beberapa nota pembelian.
Brankas kecil berada di bawah rak, menempel pada dinding. Ibu Ratih masuk dan melihat sekeliling. Ia tidak tahu bahwa di rak buku bagian atas, sebuah CCTV kecil sedang menyala. Bentuknya terlalu sederhana untuk diperhatikan. Hanya kotak kecil hitam yang terlihat seperti speaker mini atau hiasan elektronik. Ibu Ratih mendekati brankas. Tangannya menyentuh permukaan besi itu. Dingin, kokoh, menjengkelkan. Ia tidak langsung mencoba membukanya. Ia belum punya keberanian sejauh itu. Namun matanya menyapu meja, mencari sesuatu. Kadang orang yang terlalu rapi meninggalkan catatan kecil. Kadang kode ditulis di buku. Kadang suami tahu dan menaruh pesan di ponsel. Ibu Ratih membuka sedikit buku catatan Nadia, tetapi hanya menemukan daftar pesanan dan angka-angka yang terlalu rapi. Ia menghela napas, lalu keluar dari ruang kerja. Ia meletakkan rantang di meja makan dan pergi sebelum Nadia pulang. Namun sejak hari itu, pikirannya tidak lagi tenang. Malamnya, saat Reza pulang kerja dan Nadia sedang mandi, Ibu Ratih menelepon anaknya. Suaranya dibuat lemah. Reza, ibu cuma mau tanya, kamu tahu kode brankas Nadia? Reza yang baru duduk di ruang tamu mengerutkan dahi. Bu, kenapa tanya itu lagi? Ibu cuma khawatir. Kalau suatu hari ada apa-apa dengan Nadia, bagaimana? Kamu suaminya. Masa tidak tahu apa-apa? Reza menghela napas. Aku tahu garis besar catatan usaha Nadia. Tapi kode brankas itu urusan dia. Aku tidak pernah pakai. 1. Ibu Ratih menahan kesal. Kamu terlalu percaya. Ibu bukan mau ikut campur. Tapi suami harus tahu isi rumahnya sendiri. Bu, Nadia bukan orang sembarangan. Dia rapi karena itu uang usaha. Iya, ibu tahu, jawab Ibu Ratih. Tetapi nadanya tidak benar-benar menerima. Tapi kalau dia begitu tertutup, jangan sampai nanti kamu yang repot. Reza tidak ingin memperpanjang. Sudah dulu, Bu. Aku baru pulang. Panggilan selesai. Namun perkataan ibunya tetap tinggal di kepala Reza. Beberapa hari berikutnya, Ibu Ratih semakin sering datang. Kadang membawa makanan, kadang hanya mampir sebentar, kadang berkata ingin menunggu Reza pulang. Setiap kali datang, matanya selalu bergerak ke arah ruang kerja Nadia. Nadia menyadari itu, tetapi masih mencoba berpikir baik. Ia tidak ingin hidup di rumah sendiri dengan rasa curiga. Pada hari Jumat, Nadia sedang menghitung uang DP pelanggan di ruang kerja ketika Reza masuk untuk mengambil dokumen kendaraan. Brankas terbuka. Reza berdiri di dekat pintu, bertanya, "Kamu simpan STNK cadangan di mana?" "Di laci bawah," jawab Nadia sambil memasukkan amplop ke dalam brankas. Reza masuk, membuka laci, lalu tanpa sengaja melihat Nadia menekan kode brankas. Nadia tidak merasa terganggu karena Reza suaminya. Namun yang tidak ia tahu, Ibu Ratih sedang berdiri di lorong, baru datang dari pintu belakang yang tidak terkunci karena Dina sebelumnya mampir sebentar. Dari celah pintu, Ibu Ratih melihat gerakan jari Nadia. Tidak semua angka terlihat jelas, tetapi cukup untuk memberi petunjuk. Malamnya, Ibu Ratih mencoba mengingat urutan angka itu. Ia menulis di kertas kecil, mencoba beberapa kemungkinan. Tanggal lahir Nadia, tanggal pernikahan, kombinasi angka yang ia lihat sekilas. Ia belum yakin, tetapi rasa terdesaknya semakin besar. Dina kembali menelepon. "Bu, besok terakhir. Kalau tidak dibayar, mereka akan datang ke rumah." Ibu Ratih memejamkan mata. "Kamu tenang dulu. Uang dari mana, Bu?" Ibu Ratih diam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Ibu akan cari jalan." Keesokan harinya, Nadia mendapat pesanan tambahan dan harus keluar lagi. Reza juga pergi ke kantor lebih pagi. Seperti sudah menunggu kesempatan itu, Ibu Ratih datang ke rumah dengan alasan mengambil wadah rantang yang tertinggal. Kali ini, ia tidak menelepon dulu.
Ia masuk melalui pintu samping yang biasa dipakai keluarga, rumah kosong. Ia berdiri di ruang tengah, menunggu beberapa detik, lalu berjalan menuju ruang kerja Nadia. Napasnya sedikit cepat, tangannya berkeringat. Ia masih berkata dalam hati bahwa ia tidak mencuri. Ia hanya meminjam. Ia hanya mengambil sebentar untuk menyelamatkan Dina. Nanti kalau sudah ada uang, ia akan mengembalikannya. Kalau Nadia benar-benar menantu baik, seharusnya ia tidak keberatan membantu keluarga. Di depan brankas, Ibu Ratih berjongkok. Ia mencoba angka pertama. Salah. Ia mencoba lagi. Salah. Ia menutup mata, mengingat gerakan jari Nadia saat Reza mengambil dokumen. Pada percobaan ketiga, terdengar bunyi kecil. Klik. Brankas terbuka. Ibu Ratih membeku sesaat. Lalu matanya melihat beberapa amplop tersusun rapi. Ia membaca tulisan di depan amplop. DP, acara kantor Pak Yusuf. Jumlahnya cukup besar. Tangannya gemetar saat mengambil amplop itu. Ia membuka sedikit, melihat uang di dalamnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Sebelum menutup brankas, ia memindahkan beberapa amplop lain, agar tampak seperti masih rapi. Ia tidak sadar bahwa gerakan itu justru terekam jelas dari sudut rak buku. Wajahnya, tasnya, tangannya yang mengambil amplop, semuanya masuk dalam bingkai kamera kecil yang selama ini ia abaikan. Setelah brankas tertutup, Ibu Ratih berdiri dan keluar dari ruang kerja di pintu. Ia berhenti sebentar, menenangkan napas. Lalu ia berjalan ke dapur, mengambil rantang kosong, dan keluar dari rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Sore itu, Nadia pulang dengan wajah lelah, tetapi lega, karena bahan pesanan sudah lengkap. Ia tidak langsung masuk ruang kerja. Ia memasak, menerima telepon pelanggan, lalu menunggu Reza pulang. Baru malamnya, saat hendak memeriksa uang DP untuk belanja tambahan, ia membuka brankas. Amplop putih itu hilang. Nadia berdiri membeku. Ia memeriksa lagi. Satu persatu amplop dibuka. Buku catatan dilihat. Laci meja diperiksa. Tidak ada. Amplop DP, acara kantor Pak Yusuf, benar-benar hilang. Di saat yang sama, ponsel Reza berbunyi. Pesan dari Ibu Ratih masuk. Reza, besok semua keluarga kumpul. Ibu kehilangan uang. Ibu takut ada yang tidak beres di rumah kalian. Nadia menatap brankas yang terbuka. Ia belum tahu rencana apa yang sedang disiapkan Ibu Ratih. Namun ia mulai mengerti. Uang yang hilang dari brankasnya mungkin bukan akhir masalah. Itu baru awal dari fitnah yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, rumah Ibu Ratih sudah ramai sejak sore. Ia sengaja mengundang beberapa keluarga dekat dengan alasan ingin membicarakan masalah penting. Ada Pak Rahmat, paman Reza yang biasanya dihormati dalam keluarga. Ada beberapa sepupu. Ada Dina yang duduk dengan wajah gelisah, tetapi berusaha terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Reza datang bersama Nadia setelah pulang kerja. Sepanjang perjalanan, Reza hanya berkata bahwa ibunya kehilangan uang dan meminta semua orang berkumpul supaya tidak ada salah paham. Nadia mendengar itu dengan dada berat. Sejak semalam, amplop DP acara kantor Pak Yusuf hilang dari brankasnya. Ia belum mengatakan apapun kepada Reza, karena masih ingin memeriksa catatan dan rekaman CCTV kecil lebih dulu. Tetapi, sebelum ia sempat melakukan itu, Ibu Ratih sudah lebih dulu membuat panggung keluarga. Begitu Nadia masuk, suasana langsung terasa aneh. Beberapa orang menatapnya terlalu lama. Ibu Ratih duduk di sofa dengan mata sembab, seolah sudah menangis sejak pagi. Dina duduk di sampingnya, memegang tisu. Reza menyalami Pak Rahmat, lalu duduk di dekat ibunya. Nadia memilih duduk di sisi lain, mencoba tetap tenang, meski hatinya mulai curiga. Pak Rahmat membuka suara. Ratih, kamu bilang ada uang hilang. Jelaskan baik-baik.
Jangan sampai keluarga saling tuduh tanpa dasar. Ibu Ratih menarik napas panjang, lalu mengusap air matanya. Uang ibu hilang, Bang. Uang untuk bayar arisan dan kebutuhan keluarga. Ibu simpan baik-baik, tapi tiba-tiba hilang. Reza menatap ibunya. Uangnya hilang dari mana, Bu? Ibu Ratih menunduk sebentar, lalu melirik Nadia. Ibu tidak mau menuduh. Tapi beberapa hari ini hanya ada satu orang yang sering bicara soal uang, brankas, catatan, dan selalu merasa paling rapi. Ibu juga tahu ada uang banyak di rumah kalian. Nadia langsung menatap Ibu Ratih. Bu, maksud ibu apa? Dina menyahut cepat. Mbak, jangan langsung tersinggung. Ibu belum menyebut nama. Nadia menatap Dina. Tapi arah bicaranya jelas. Ibu Ratih mulai menangis lebih keras. Ibu tidak ingin bicara begini. Tapi uang itu hilang. Setelah ibu beberapa kali datang ke rumah kalian. Dan kamu, Nadia, selalu terlihat gelisah kalau soal uang dibahas. Ibu takut kamu mengambil uang ibu karena merasa uang keluarga tidak penting dibanding uang usahamu. Ruangan langsung hening. Nadia merasa darahnya naik ke wajah. Bu, saya tidak pernah mengambil uang ibu. Ibu Ratih menatapnya dengan mata basah. Kalau tidak mengambil, kenapa kamu begitu marah? Karena saya dituduh mencuri. Reza segera berkata, Nadia, tenang dulu. Nadia menoleh kepada suaminya. Mas, aku tenang. Tapi tuduhan ini tidak kecil. Pak Rahmat mengangkat tangan. Ratih, kamu harus jelas. Uang itu hilang dari rumahmu atau dari rumah Reza? Ibu Ratih tampak ragu sepersekian detik. Lalu berkata, uang itu uang keluarga. Sebagian ibu simpan. Sebagian rencananya mau ibu titipkan ke Reza. Tapi ibu curiga, uang itu diambil karena seseorang tahu ibu sedang butuh. Nadia mulai melihat kejanggalan. Jawaban Ibu Ratih tidak jelas. Jika uang itu benar hilang dari rumah Ibu Ratih, kenapa Nadia yang dituduh? Jika uang itu uang keluarga, kenapa tidak ada catatan? Namun sebelum Nadia bisa bertanya, Dina sudah masuk lagi. Pak, kita semua tahu Mbak Nadia punya brankas. Dia simpan uang banyak di sana. Kalau ibu kehilangan uang, mungkin saja uang itu tercampur atau dipakai dulu. Pak, Mbak Nadia kan sering bilang uang usaha, uang pelanggan, uang operasional. Kita tidak tahu mana uang siapa. Nadia menatap Dina tajam. Dina, jangan membuat cerita. Dina langsung memasang wajah terluka. Aku cuma bicara kemungkinan. Ibu Ratih menunjuk Nadia dengan tangan gemetar. Kalau kamu memang tidak mengambil, buka brankasmu. Tunjukkan kepada keluarga. Buktikan uang ibu tidak ada di sana. Nadia membeku. Brankasnya berisi uang usaha, uang muka pelanggan, dokumen dan catatan pribadi. Membukanya di depan keluarga bukan hanya memalukan, tetapi juga tidak pantas. Ia bukan sedang menyimpan barang terlarang. Ia sedang menjaga uang orang lain. Namun tiba-tiba, privasinya dijadikan alat untuk membuktikan bahwa ia bukan pencuri. Reza menatap Nadia dengan wajah bingung. Nadia, mungkin buka saja sebentar, biar ibu tenang. Nadia menatap suaminya. Mas, kamu juga ingin aku membuka brankas di depan semua orang? Reza mengusap wajah. Aku hanya ingin semuanya jelas. Jelas untuk siapa? Untuk membuktikan aku tidak mencuri uang yang bahkan belum jelas hilang dari mana? Ibu Ratih menangis lagi. Lihat kan, kalau tidak salah, kenapa takut membuka? Kalimat itu membuat beberapa saudara mulai berbisik. Nadia mendengar kata brankas, uang usaha, dan mungkin benar, berputar pelan di sekitarnya. Dalam sekejap, ia tidak lagi menjadi menantu yang selama ini membantu keluarga. Ia menjadi orang yang harus membuktikan dirinya bersih. Pak Rahmat berkata hati-hati. Nadia, kalau kamu merasa keberatan membuka semua, mungkin cukup tunjukkan catatan uang. Nadia menarik napas. Saya bisa tunjukkan catatan uang usaha saya, Pak.
Tapi tuduhan Ibu Ratih harus jelas dulu. Uang yang hilang jumlahnya berapa? Disimpan di mana? Kapan terakhir dilihat? Oke, Ibu Ratih langsung menjawab dengan suara meninggi. Kamu balik bertanya supaya ibu terlihat berbohong? Saya bertanya karena saya dituduh. Dina memegang bahu ibunya. Mbak Nadia, ibu sedang sedih. Jangan tekan ibu seperti itu. Nadia hampir tertawa karena pahit. Ia yang dituduh mencuri, tetapi ia pula yang dianggap menekan orang yang menuduh. Reza berdiri dan mendekati Nadia. Nadia, tolong, kita selesaikan baik-baik. Kalau memang tidak ada apa-apa, buka brankas. Setelah itu, semua selesai. Nadia, Amas salamu alam. Diri, Amas, 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 Amas. Nadia menatap Reza lama. Mas, tadi malam aku juga kehilangan uang dari brankasku. Reza terkejut. Apa? Ibu Ratih langsung menegang, tetapi cepat menutupinya dengan tangis. Lihat, dia mulai membuat cerita baru. Nadia menoleh kepada ibu mertuanya. Saya kehilangan amplop di pi pelanggan. Amplop itu ada di brankas saya, dan sekarang hilang. Dina cepat berkata, mungkin Mbak sudah pakai, lalu lupa. Sekarang malah ingin membuat seolah ada orang lain yang mengambil. Nadia menatap Dina. Kamu tahu dari mana amplop itu hilang? Dina terdiam sekejap. Ya, kan Mbak sendiri yang bilang. Pak Rahmat melihat perubahan wajah Dina, tetapi belum berkata apa-apa. Ibu Ratih lalu berdiri dengan dramatis. Nadia, sudah. Kalau kamu butuh uang, seharusnya bilang. Ibu mungkin marah, tapi ibu bisa memaafkan. Jangan sampai rumah tangga Reza hancur karena kamu terus berbohong. Nadia merasa dadanya sesak. Saya tidak mencuri, Bu. Dan saya tidak berbohong. Reza menatap Nadia dengan wajah penuh tekanan. Kalau begitu, bantu aku menyelesaikan ini. Buka brankasmu. Kita lihat sama-sama. Nadia menutup mata sebentar. Kalimat itu menyakitkan karena Reza tidak berkata, "Aku percaya istriku." Ia berkata, "Buktikan dirimu." Akhirnya Nadia berdiri. Baik, saya akan buka brankas. Tapi setelah itu, semua juga harus siap melihat bukti lain. Ibu Ratih mengerutkan dahi. Bukti apa? Nadia menatapnya. Kita lihat nanti. Mereka semua berjalan ke rumah Reza dan Nadia, yang jaraknya hanya beberapa menit di sepanjang jalan. Ibu Ratih terus menangis pelan. Dina terus menenangkan ibunya. Reza berjalan di samping Nadia, tetapi tidak menggenggam tangannya. Nadia merasakan jarak itu dengan jelas. Sesampainya di rumah, Nadia masuk ke ruang kerja. Semua orang berdiri di depan pintu dan ruang tengah. Ia membuka brankas dengan tangan tenang, meski hatinya sakit. Amplop-amplop masih ada, tetapi satu amplop putih bertuliskan DP. Acara kantor Pak Yusuf benar-benar hilang. Ibu Ratih langsung berkata, lihat, uangnya memang tidak lengkap. Pasti sudah dipakai dan sekarang dia membuat cerita. Nadia menutup brankas pelan, lalu menatap semua orang. Bu, amplop yang hilang itu bukan uang ibu. Itu uang pelanggan saya. Dan orang yang mengambilnya masuk ke ruang ini saat saya tidak ada di rumah. Dina tertawa gugup. Mbak, jangan asal tuduh. Nadia mengambil ponselnya. Saya tidak akan asal tuduh. Ia menghubungi Dewi. Deo, tolong datang sekarang. Bawa laptopmu.
Aku mau buka rekaman CCTV kecil. Ruangan itu langsung hening. Ibu Ratih menatap Nadia dengan wajah yang tiba-tiba berubah. Dina menggenggam tasnya lebih erat. Reza menoleh cepat kepada istrinya. CCTV? Tanyanya. Nadia mengangguk pelan. Iya mas, kamera kecil di ruang kerja ini. Kamera yang aku pasang karena aku tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Ibu Ratih mencoba berkata, CCTV apa? Kamu memasang kamera untuk memata-matai keluarga? Nadia menatapnya tenang. Bukan bu, untuk melindungi uang yang sekarang ibu pakai untuk menuduh saya mencuri. Tidak ada yang berani menjawab. Di sudut rak buku, kamera kecil itu masih menyala. Diam seperti biasa. Namun sebentar lagi, benda kecil itulah yang akan membuat semua tangis palsu berhenti. Setelah Nadia menyebut ada CCTV kecil di ruang kerja, suasana rumah itu berubah seketika. Beberapa detik sebelumnya, Ibu Ratih masih menangis dengan suara keras. Dina masih berani menyindir, dan beberapa keluarga masih memandang Nadia seperti orang yang sedang menyembunyikan kesalahan. Namun begitu kata CCTV keluar dari mulut Nadia, semua orang terdiam. Bahkan Reza pun tidak langsung bicara. Ia menatap istrinya, lalu menatap rak buku kecil di sudut ruang kerja, seolah baru menyadari bahwa selama ini ada mata diam yang merekam ruangan itu. Ibu Ratih adalah orang pertama yang memecah keheningan. Kamu pasang kamera di rumah sendiri tanpa bilang keluarga? Nadia, itu namanya tidak percaya pada orang rumah. Nadia menatap ibu mertuanya dengan wajah lelah. Saya memasang kamera di ruang kerja saya sendiri, Bu. Di tempat saya menyimpan uang pelanggan, catatan usaha, dan dokumen penting. Tapi ibu sering masuk rumah ini. Dina juga sering datang. Kamu sengaja merekam kami? Saya sengaja melindungi uang yang bukan semuanya milik saya, jawab Nadia pelan. Kalau tidak ada yang menyentuh brankas, tidak ada yang perlu takut. Kalimat itu membuat Ibu Ratih terdiam sesaat. Dina langsung masuk untuk menyelamatkan keadaan. Mbak Nadia pintar sekali membalikkan suasana. Dari tadi yang dibahas uang ibu hilang, sekarang malah kamera. Jangan-jangan kamera itu juga cuma alasan supaya kami takut bertanya. Nadia menatap Dina. Kalau kamera itu hanya alasan, kenapa kamu terlihat takut? Wajah Dina berubah. Aku tidak takut. Pak Rahmat, yang sejak tadi memperhatikan dengan serius, akhirnya berkata, cukup. Kalau memang ada rekaman, kita tunggu Dewi datang dan buka bersama. Tidak ada lagi yang saling tuduh sebelum bukti dilihat. Namun Ibu Ratih tidak mau kehilangan kendali. Ia duduk di sofa ruang tengah sambil menangis lagi. Ibu tidak menyangka, Reza. Ibu datang ke rumah anak sendiri, ternyata direkam seperti pencuri. Ibu ini ibumu, bukan orang asing. Reza langsung tampak goyah. Ia menatap Nadia dengan wajah bingung. Di satu sisi, ia melihat istrinya berdiri dengan luka karena dituduh mencuri. Di sisi lain, ia melihat ibunya menangis dan merasa diperlakukan seperti orang luar. Seperti biasa, air mata Ibu Ratih membuat Reza sulit berpikir jernih. Nadia, kata Reza pelan, kenapa kamu tidak bilang ada kamera? Nadia menoleh kepadanya. Karena kamera itu untuk ruang kerja, Mas, bukan untuk ruang keluarga. Aku pasang setelah beberapa kali merasa uang dan amplopku berpindah. Kenapa kamu tidak bicara padaku? Aku tidak mau menuduh siapapun tanpa bukti. Reza mengusap wajah. Tapi sekarang semua jadi besar. Nadia menatapnya lama. Bukan kamera yang membuat ini besar, Mas. Tuduhan mencuri yang membuat ini besar. Reza tidak langsung menjawab. Ia tahu Nadia benar, tetapi ia juga tidak ingin ibunya merasa dipermalukan. Dalam diamnya, Nadia bisa melihat pilihan Reza mulai condong ke arah yang sama seperti biasanya. Menjaga perasaan ibunya lebih dulu, baru memikirkan luka istrinya belakangan. Ibu Ratih menangis lebih keras. Ibu cuma ingin uang ibu kembali. Tapi sekarang, ibu malah diperlakukan seperti penjahat. Nadia menjawab, saya juga ingin uang pelanggan saya kembali, Bu. Dan saya juga ingin nama saya bersih dari tuduhan ibu.
Dina berdiri. Mbak Nadia, kalau memang merasa benar, kenapa dari tadi tidak langsung buka semua catatan? Tunjukkan uangnya, tunjukkan rekeningnya, tunjukkan semua. Jangan cuma ancam dengan CCTV. Nadia menarik napas panjang. Dina, uang usaha saya bukan tontonan keluarga. Tapi karena kalian sudah menuduh saya akan buka yang perlu dibuka. Ia mengambil buku catatan dari meja kerja dan membukanya di hadapan Pak Rahmat. Ini catatan DP acara kantor Pak Yusuf. Jumlahnya jelas. Tanggal masuk jelas. Uang itu saya simpan di amplop putih dalam brankas kemarin. Hari ini hilang. Pak Rahmat membaca catatan itu dengan hati-hati. Ada tanda terima dari pelanggan? Ada, jawab Nadia sambil mengambil map kecil. Ini bukti transfer sebagian. Dan ini tanda terima uang tunai yang saya masukkan ke amplop. Pak Rahmat mengangguk pelan. Catatannya rapi. Ibu Ratih langsung menyela. Catatan bisa dibuat sendiri. Nadia menatapnya. Kalau begitu, tuduhan ibu berdasarkan apa? Air mata? Ruangan menjadi hening. Reza langsung menegur. Nadia, jangan bicara begitu kepada ibu. Nadia menoleh pelan. Mas, sejak tadi ibu menuduhku mencuri. Dina menyindirku. Keluargamu memandangku seperti maling. Tapi yang kamu tegur adalah caraku menjawab. Reza terdiam. Nadia melanjutkan. Suaranya lebih rendah. Aku kehilangan uang pelanggan dari brankasku sendiri. Aku dituduh mencuri uang yang tidak jelas jumlah dan tempat hilangnya. Lalu ketika aku menunjukkan catatanku disebut bisa dibuat sendiri. Ketika aku bilang ada CCTV, aku dituduh memata-matai keluarga. Mas, sebenarnya apapun yang aku lakukan, kalian sudah menempatkanku sebagai orang salah. Reza menunduk. Ia tidak bisa menjawab, tetapi juga belum berani sepenuhnya berdiri di sisi Nadia. Ibu Ratih melihat celah itu dan berkata, Reza, ibu tidak mau menuduh kalau tidak ada alasan. Selama ini, Nadia terlalu tertutup soal uang. Ibu hanya khawatir kamu dibohongi. Kalau benar dia bersih, kenapa dia begitu marah? Nadia menutup matanya sebentar. Ia merasa sangat lelah. Tuduhan itu bukan hanya soal uang. Ini soal kehormatan, kepercayaan, dan rumah yang tiba-tiba terasa bukan tempat aman lagi. Reza akhirnya berkata, Nadia, buka saja semua rekamannya. Kalau memang kamu benar, semua selesai. Nadia menatap suaminya. Kalau rekaman membuktikan aku benar, apakah semuanya selesai begitu saja? Apakah nama baikku yang sudah kalian rusak bisa kembali hanya dengan kata selesai? Reza terdiam. Mas, lanjut Nadia. Yang sakit bukan hanya tuduhan ibu. Yang sakit adalah kamu tidak sekalipun berkata, aku percaya istriku. Kamu hanya terus berkata, buktikan. Kalimat itu membuat Reza seperti tertampar. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara motor berhenti di depan rumah. Dewi datang membawa laptop. Disusul Pak Hendra, orang yang biasa membantu keamanan kompleks sekaligus paham soal instalasi CCTV. Dewi masuk dengan wajah serius. Ia melihat Nadia, lalu melihat semua orang di ruangan itu. Nadia, kamu baik-baik saja? Nadia tersenyum lemah. Belum, tapi sebentar lagi mungkin lebih jelas. Pak Hendra meletakkan tas kecil di meja. Bu Nadia bilang ada CCTV kecil di ruang kerja. Saya bisa bantu buka file rekaman dan pastikan waktunya. Ibu Ratih langsung berdiri. Untuk apa harus ada orang luar? Ini masalah keluarga. Dewi menatapnya tajam. Waktu Nadia dituduh mencuri di depan keluarga besar, itu juga bukan urusan kecil lagi, Bu. Pak Rahmat mengangguk. Pak Hendra tetap di sini. Kita butuh orang netral untuk membuka rekaman. Dina terlihat semakin gelisah. Ia menggenggam ponselnya, lalu melirik Ibu Ratih. Nadia menangkap gerakan itu, tetapi tidak berkata apa-apa. Pak Hendra mengambil kartu memori dari kamera kecil di rak buku. Semua orang memperhatikan tangannya.
Benda itu begitu kecil, hampir tidak terlihat. Namun di dalam benda kecil itu, mungkin tersimpan jawaban yang akan mengubah semuanya. Sebelum rekaman diputar, Nadia menatap Reza. "Mas, ini kesempatan terakhir sebelum kamera bicara. Kalau kamu masih percaya aku mencuri, katakan sekarang." Reza menatap Nadia dengan mata gelisah. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Nadia tersenyum pahit. "Diam lagi." Reza menunduk. Pak Hendra memasukkan kartu memori ke laptop. Beberapa folder rekaman muncul di layar. Tanggal dan waktu tersusun jelas. Nadia menunjuk waktu ketika ia pergi membeli bahan. Pak Hendra membuka file itu. Tetapi sebelum menekan tombol putar, ia menatap semua orang. Setelah ini diputar, siapapun yang terlihat dalam rekaman harus siap bertanggung jawab. Ibu Ratih menelan ludah. Dina memucat. Reza berdiri kaku di samping meja. Pak Rahmat menatap layar dengan wajah keras. Nadia berdiri diam. Merasa dadanya berdebar bukan karena takut, tetapi karena sebentar lagi kebenaran yang ia simpan dalam diam akan berbicara. Pak Hendra menekan tombol putar. Layar laptop menyala, dan rekaman dari ruang kerja Nadia mulai berjalan. Layar laptop menyala, menampilkan rekaman ruang kerja Nadia dari sudut rak buku. Gambar itu tidak terlalu besar, tetapi cukup jelas untuk melihat meja, kursi, sebagian pintu, dan brankas kecil yang berada di bawah rak. Di pojok kanan bawah, waktu rekaman berjalan perlahan. Semua orang berdiri atau duduk dalam diam. Tidak ada lagi yang berani tertawa. Tidak ada lagi yang berbisik terlalu keras. Bahkan napas pun terasa seperti ditahan. Nadia berdiri di samping meja, wajahnya tenang meski dadanya berdebar. Ia bukan takut rekaman itu membuktikan dirinya salah. Ia takut melihat kenyataan bahwa orang yang selama ini ia hormati mungkin benar-benar masuk ke ruang kerjanya dan mengambil uang yang bukan haknya. Selama beberapa hari terakhir, Nadia sudah merasakan ada yang tidak beres. Tetapi antara curiga dan melihat bukti adalah dua rasa sakit yang berbeda. Pak Hendra menggeser kursor ke waktu ketika Nadia pergi membeli bahan. Ini sekitar pukul 12:40. "Bu, Nadia keluar rumah?" Nadia mengangguk. "Iya, saya berangkat dengan pegawai saya untuk beli bahan pesanan." Di layar, terlihat Nadia masuk ke ruang kerja sebentar. Ia membuka brankas, memasukkan amplop putih bertuliskan DP acara kantor Pak Yusuf, menutup brankas, lalu merapikan meja. Setelah itu, Nadia mematikan lampu ruang kerja dan keluar. Pintu tertutup setengah. Ruangan kosong. Pak Rahmat menatap layar dengan serius. "Amplop putih itu yang hilang?" "Benar, Pak," jawab Nadia. "Uang itu titipan pelanggan untuk pesanan acara kantor, bukan uang pribadi saya." Reza menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat bagaimana rapi istrinya menyimpan uang. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada kepanikan. Nadia terlihat seperti orang yang melakukan rutinitas biasa. Memasukkan uang sesuai catatan, lalu pergi bekerja. Ibu Ratih tiba-tiba berkata, "Rekaman seperti ini belum membuktikan apa-apa. Bisa saja setelah itu Nadia kembali lagi." Dewi langsung menatapnya. "Bu, Nadia tadi ada di pasar bahan kue. Ada pegawai yang ikut. Ada struk belanja. Ada catatan waktu. Jangan buru-buru mengubah arah sebelum rekaman selesai." Ibu Ratih memalingkan wajah. "Saya hanya bilang kemungkinan." Nadia menatap ibu mertuanya. "Semalam dan tadi, ibu tidak bicara kemungkinan saat menuduh saya. Ibu bicara seolah saya sudah mencuri." Ibu Ratih terdiam. Tetapi wajahnya semakin keras. Rekaman terus berjalan. Beberapa menit pertama, tidak ada apa-apa. Ruang kerja kosong. Cahaya dari jendela bergerak pelan. Di luar kamera, mungkin ada suara rumah. Tetapi rekaman kecil itu tidak menangkap audio
dengan jelas. Dina mulai terlihat gelisah. "Berapa lama kita harus melihat ruangan kosong?" katanya pelan, mencoba terdengar santai. "Jangan-jangan memang tidak ada apa-apa." Pak Hendra menjawab tanpa menoleh. "Kita bisa percepat." Ia mempercepat rekaman. Waktu di pojok layar bergerak lebih cepat. Ruangan tetap kosong sampai sekitar pukul 2 lewat beberapa menit. Lalu pintu ruang kerja sedikit bergerak. Semua orang langsung menegakkan tubuh. Di layar, pintu terbuka perlahan. Namun yang terlihat pertama bukan wajah, melainkan tangan seseorang yang mendorong pintu dari luar. Ibu Ratih langsung berkata keras, "Itu bisa siapa saja. Rumah ini sering didatangi banyak orang." Pak Rahmat menoleh tajam. "Ratih, rekaman baru mulai menunjukkan seseorang masuk. Jangan potong dulu." Ibu Ratih menggenggam tasnya erat. "Saya hanya tidak mau orang langsung menuduh." Dewi menyahut pelan. "Aneh. Tadi ibu sangat mudah menuduh Nadia." Wajah Ibu Ratih memerah. Tetapi ia tidak membalas. Di layar, seseorang masuk. Pak Hendra memperlambat rekaman. Sosok itu terlihat dari samping. Ia memakai baju yang sangat familiar bagi semua orang di ruangan itu. Blus coklat muda dan kerudung krem. Reza langsung membeku. Dina menunduk cepat. Pak Rahmat mengerutkan dahi. Nadia tidak berkata apa-apa, tetapi tubuhnya terasa dingin. Ibu Ratih berdiri tiba-tiba. "Itu saya. Tapi saya hanya masuk sebentar. Saya mencari wadah rantang yang tertinggal." Pak Hendra menatap layar. "Wadah rantang biasanya ada di dapur, Bu. Rekaman menunjukkan ibu masuk ke ruang kerja." "Saya salah masuk ruangan," jawab Ibu Ratih cepat. "Rumah ini banyak ruangan." Nadia menatap ibu mertuanya. "Bu, ruang kerja ini sudah sering ibu lihat. Dapur ada di sisi lain." Ibu Ratih tidak menjawab. Rekaman memperlihatkan Ibu Ratih berdiri di dekat pintu, menoleh ke kiri dan kanan, seperti memastikan rumah kosong. Ia lalu masuk lebih dalam dan menutup pintu sedikit. Gerakan itu membuat semua orang di ruangan nyata semakin diam. Reza berkata lirih, "Bu." Ibu Ratih langsung menoleh kepadanya. "Reza, ibu bilang ibu hanya masuk. Jangan lihat ibu seperti itu." Pak Rahmat berkata pelan. "Kita lanjutkan." Pak Hendra menekan tombol play lagi. Di rekaman, Ibu Ratih berjalan menuju meja Nadia. Ia membuka sedikit buku catatan, melihat beberapa halaman, lalu menutupnya kembali. Setelah itu, ia berjongkok di depan brankas. Dina tiba-tiba berkata, "Mungkin ibu cuma penasaran. Orang tua kadang begitu." Dewi menatap Dina. "Penasaran sampai berjongkok di depan brankas orang?" Dina diam. Ibu Ratih mulai menangis lagi. "Saya ini ibunya Reza. Apa salahnya saya melihat-lihat rumah anak saya?" Nadia menjawab pelan. "Yang ibu lihat bukan ruang tamu, Bu. Itu brankas uang usaha saya." Rekaman terus berjalan. Ibu Ratih menyentuh tombol brankas. Ia tampak mencoba beberapa angka. Pada percobaan pertama, brankas tidak terbuka. Ia menoleh ke belakang, seperti takut ada yang datang. Percobaan kedua juga gagal. Wajahnya terlihat tegang dalam rekaman. Lalu ia mencoba lagi. Sebelum bagian berikutnya terlihat, Ibu Ratih tiba-tiba maju dan berusaha menutup laptop. "Cukup, saya tidak mau dipermalukan seperti ini." Dewi langsung menahan tangan Ibu Ratih. "Jangan sentuh laptop." Reza berdiri cepat. "Bu, jangan." Ibu Ratih menangis keras. "Kamu lebih percaya kamera daripada ibu kandungmu sendiri?" Reza tampak hancur. Namun kali ini ia tidak langsung membela. Ia menatap layar, lalu menatap ibunya. Matanya basah, bukan karena marah kepada Nadia, tetapi karena sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Pak Rahmat berdiri. "Ratih, duduk. Kalau kamu tidak mengambil apapun, rekaman ini akan membuktikan itu. Kalau kamu mengambil,
menghentikan rekaman, tidak akan menghapusnya. Ibu Ratih gemetar. Dina memegang lengannya, tetapi wajah Dina sendiri pucat. Nadia berdiri diam. Ia tidak merasa menang melihat ibu mertuanya di rekaman, berjongkok di depan brankasnya. Justru membuat hatinya sakit. Selama ini ia berharap kamera itu hanya akan membuatnya merasa tenang. Ia tidak pernah berharap kamera itu merekam pengkhianatan. Pak Hendra menatap Nadia. "Bu, lanjutkan?" Nadia menarik napas. "Lanjutkan, Pak." Reza menoleh kepada istrinya untuk pertama kalinya malam itu. Wajahnya tidak lagi penuh tuntutan. Yang ada hanya rasa bersalah yang mulai muncul terlalu terlambat. Pak Hendra kembali menekan tombol play. Di layar, Ibu Ratih menekan angka terakhir. Terdengar bunyi kecil dari brankas. Klik. Brankas itu terbuka. Semua orang menahan napas. Dan sebelum amplop putih itu terlihat di tangan Ibu Ratih, wajah semua orang sudah tahu bahwa tuduhan kepada Nadia baru saja berbalik arah. Di layar laptop, rekaman terus berjalan setelah suara klik kecil terdengar dari brankas. Semua orang di ruang tengah menahan napas. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Bahkan Ibu Ratih, yang beberapa detik sebelumnya berusaha menutup laptop, kini berdiri kaku di samping sofa. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, memegang ujung kerudung. Reza menatap layar seperti seseorang yang baru melihat dinding rumahnya runtuh perlahan. Nadia berdiri di samping meja, tidak menangis, tetapi matanya sudah basah. Brankas itu terbuka. Dalam rekaman, Ibu Ratih menoleh ke arah pintu, memastikan tidak ada siapapun. Setelah itu, ia menarik beberapa amplop dari dalam brankas. Gerakannya terburu-buru, tetapi cukup jelas. Ia membaca tulisan di depan amplop satu persatu. Amplop pertama dikembalikan. Amplop kedua diletakkan di lantai. Lalu tangannya berhenti pada amplop putih yang di depannya tertulis jelas. DP acara kantor Pak Yusuf. Pak Hendra menghentikan rekaman sejenak dan memperbesar gambar. Tulisan pada amplop terlihat lebih jelas. Semua orang dapat membacanya. "Ini amplop yang hilang, Bu Nadia?" tanya Pak Hendra. Nadia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Itu uang muka pelanggan. Jumlahnya sesuai catatan yang tadi saya tunjukkan." Pak Rahmat menatap Ibu Ratih. "Ratih, itu amplop yang kamu ambil." Ibu Ratih membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dina cepat berkata, "Mungkin ibu cuma memindahkan. Jangan langsung menuduh." Dewi menatap Dina tajam. "Memindahkan uang orang lain dari brankas ke tas sendiri namanya apa?" Dina terdiam. Pak Hendra melanjutkan rekaman. Di layar, Ibu Ratih membuka sedikit amplop putih itu, melihat uang di dalamnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, ia merapikan amplop-amplop lain, menutup brankas, berdiri, dan berjalan keluar dari ruang kerja. Sebelum keluar, ia sempat menoleh lagi ke sekeliling ruangan, seperti memastikan tidak ada yang melihat. Tapi ada yang melihat. CCTV kecil di rak buku itu melihat semuanya. Reza menarik napas berat. "Bu," suaranya hampir tidak terdengar. Ibu Ratih langsung menangis. "Reza, dengarkan ibu dulu. Ibu tidak mencuri. Ibu hanya meminjam. Ibu sedang terdesak. Dina butuh uang. Ibu panik." Nadia menatap ibu mertuanya dengan mata basah. "Kalau ibu hanya meminjam, kenapa ibu tidak bilang? Kenapa setelah mengambil uang itu, ibu justru menuduh saya mencuri?" Ibu Ratih menangis lebih keras. "Ibu takut kamu tidak mau membantu. Kamu selalu bilang itu uang usaha, uang pelanggan, uang ini, uang itu. Ibu merasa kamu tidak pernah menganggap keluarga suami sebagai keluarga sendiri." Nadia hampir tertawa karena sakit hati. "Jadi karena saya menjaga uang pelanggan, ibu merasa berhak mengambilnya? Bukan begitu." "Lalu bagaimana, Bu?" Rekaman ini menunjukkan ibu masuk ke ruang kerja saya, membuka brankas saya, mengambil amplop uang pelanggan saya, memasukkannya ke tas. Lalu hari ini ibu mengumpulkan keluarga dan menuduh saya mencuri. Nah, kata-kata Nadia tidak tinggi,
tetapi setiap kalimat seperti menekan dada semua orang. Reza menunduk. Ia tidak mampu menatap istrinya. Baru beberapa menit lalu, ia memaksa Nadia membuka brankas di depan keluarga. Ia meminta Nadia membuktikan diri. Ia tidak berkata bahwa ia percaya. Ia malah berdiri di antara ibunya dan istrinya, lalu memilih cara paling mudah, menyuruh Nadia membuka semua agar ibunya tenang. Sekarang rekaman menunjukkan siapa yang sebenarnya mengambil uang. Pak Rahmat duduk perlahan. Wajahnya keras. Ratih, kamu bukan hanya mengambil uang. Kamu menuduh Nadia mencuri uang yang kamu ambil sendiri. Ibu Ratih menggeleng cepat. Aku tidak bermaksud sejauh itu. Aku hanya ingin Nadia mengembalikan uangnya tanpa membuat keluarga tahu masalah Dina. Dina langsung panik. Bu, semua orang menoleh kepada Dina. Nadia menatap adik iparnya. Masalah Dina? Dina menunduk, menggenggam ponselnya erat. Tidak ada. Ibu cuma bicara sembarangan karena panik. Dewi memperhatikan gerak tangan Dina. Kalau tidak ada, kenapa kamu panik? Dina tidak menjawab. Pak Hendra memutar ulang bagian ketika Ibu Ratih mengambil amplop. Lalu menunjukkan waktu rekaman. Waktunya pukul 2:17 menit. Pada waktu itu, Bu Nadia sedang berada di pasar bahan kue. Kalau diperlukan, bisa dicek dari struk belanja, saksi pegawai, dan lokasi ponsel. Rekaman ini cukup jelas, menunjukkan bahwa yang mengambil amplop dari brankas adalah Ibu Ratih. Ibu Ratih langsung duduk lemas. Tangisnya tidak lagi keras. Kali ini, tangis itu lebih mirip suara orang yang baru sadar tidak bisa lagi bersembunyi. Reza mendekati ibunya dengan langkah berat. Bu, kenapa? Ibu Ratih menatap anaknya sambil menangis. Ibu malu. Reza, Dina punya tagihan. Orang-orang arisan menekan ibu. Ibu tidak tahu harus mencari uang dari mana. Ibu pikir nanti uang itu bisa diganti sebelum Nadia sadar. Nadia menjawab pelan. Saya sadar malam itu juga, Bu. Ibu Ratih menunduk. Nadia melanjutkan. Tapi yang membuat saya hancur bukan hanya uangnya hilang. Yang membuat saya hancur adalah ibu membuat saya berdiri di depan keluarga sebagai pencuri. Reza memejamkan mata. Kalimat itu menusuknya juga, karena ia ikut membuat Nadia berdiri di posisi itu. Ia ikut menekan istrinya untuk membuktikan diri. Ia ikut diam saat ibunya dan Dina menyindir. Pak Rahmat berkata tegas, "Uang itu harus dikembalikan hari ini." Ibu Ratih menggeleng lemah. Uangnya sudah dipakai sebagian. Nadia menatapnya. Dipakai untuk apa? Ibu Ratih tidak menjawab. Dina semakin pucat. Dewi berkata, "Sepertinya belum semua terbuka." Pak Hendra menatap Nadia. "Bu, apakah ada rekaman lain atau bukti lain yang ingin diperiksa?" Nadia menarik napas panjang. Ada pesan yang semalam saya lihat masuk ke ponsel Reza dari ibu. Isinya ibu bilang kehilangan uang dan takut ada yang tidak beres di rumah kami. Pesan itu dikirim setelah amplop saya hilang. Saya ingin tahu kenapa ibu sudah menyiapkan cerita itu sebelum bertanya baik-baik. Ibu Ratih menunduk lebih dalam. Pak Rahmat menatap Dina. Dina, kamu tahu soal uang ini? Dina menggeleng cepat. Tidak, Pak. Aku tidak tahu ibu mengambil uang dari brankas Mbak Nadia. Dewi melihat ponsel Dina terus menyala karena notifikasi. Kalau begitu, buka chat kamu dengan Ibu Ratih. Dina langsung menolak. Itu privasi. Nadia menatapnya dengan tenang. Tadi kalian tidak peduli privasi saya saat meminta saya membuka brankas. Dina terdiam. Reza membuka mata dan menatap adiknya. Dina, buka. Dina menatap Reza. Lalu, Ibu Ratih. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Perlahan, ia membuka ponselnya. Tangannya gemetar saat mencari chat dengan ibunya. Belum sempat chat itu dibuka, Ibu Ratih tiba-tiba berkata lirih.
Jangan, Din. Semua orang menoleh. Ibu Ratih menangis lagi. Tetapi kali ini tidak ada yang bergerak menenangkannya. Pak Rahmat berkata pelan namun tegas. Berarti masih ada yang kalian sembunyikan. Nadia berdiri diam. Ia merasa sakitnya semakin dalam. Ternyata rekaman CCTV baru membuka satu pintu. Di balik pintu itu masih ada rencana lain, kebohongan lain, dan mungkin alasan kenapa dirinya sengaja dijadikan pencuri di depan keluarga. Reza menatap Nadia dengan mata penuh penyesalan. Nadia mengangkat tangan kecil. Jangan minta maaf sekarang, Mas. Dengarkan sampai selesai. Karena hari ini, aku tidak mau lagi ada setengah kebenaran. Pak Hendra menutup sementara jendela rekaman CCTV, lalu menatap ponsel Dina di meja. Kalau semua pihak setuju, kita buka chat itu sekarang. Dina menangis tanpa suara. Ibu Ratih menutup wajah, dan Nadia akhirnya mengerti. Uang di brankasnya bukan sekadar diambil. Uang itu dipakai untuk menyiapkan fitnah, yang membuatnya hampir kehilangan nama baik di depan seluruh keluarga. Ponsel Dina diletakkan di atas meja ruang tengah. Layarnya masih menyala, memperlihatkan daftar percakapan yang belum dibuka. Semua orang menatap benda kecil itu, seperti menatap pintu kedua menuju kebenaran. CCTV kecil sudah menunjukkan Ibu Ratih masuk ke ruang kerja. Nadia membuka brankas dan mengambil amplop putih berisi uang DP pelanggan. Namun, dari wajah Dina yang pucat dan kalimat Ibu Ratih yang memohon agar cat itu tidak dibuka, semua orang mulai tahu bahwa masalah ini tidak berhenti pada uang yang diambil diam-diam. Pak Rahmat menatap Dina dengan tegas. Buka chat dengan ibumu. Dina menggeleng pelan. Pak, itu urusan pribadi. Nadia menatapnya dengan mata lelah. Tadi brankas, saya juga urusan pribadi. Tapi kalian memaksa saya membukanya di depan keluarga karena saya dituduh mencuri. Dina tidak bisa membalas. Reza berdiri di samping meja. Wajahnya seperti kehilangan warna. Ia menatap adiknya, lalu ibunya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat mereka sebagai orang yang harus selalu dilindungi. Ia melihat dua orang yang mungkin sudah menyusun sesuatu untuk menjatuhkan istrinya sendiri. Dina, kata Reza pelan. Buka. Dina menangis. Mas, aku takut. Takut karena apa? Tanya Reza. Kalau kamu tidak ikut merencanakan apapun, kamu tidak perlu takut. Ibu Ratih menutup wajah dengan kedua tangan. Reza, jangan paksa adikmu. Reza menoleh kepada ibunya. Bu, tadi ibu memaksa Nadia membuka brankas. Sekarang kenapa ibu tidak mau chat Dina dibuka? Ibu Ratih tidak menjawab. Dina akhirnya membuka percakapan dengan Ibu Ratih. Tangannya gemetar saat menggulir layar. Dewi berdiri di dekatnya, memastikan tidak ada pesan yang dihapus diam-diam. Pak Hendra meminta ponsel itu diletakkan di meja, agar semua bisa melihat. Pesan pertama yang terlihat berasal dari Dina malam, sebelum uang itu diambil. Dina, Bu, besok terakhir bayar arisan. Kalau tidak, nama Dina dibongkar di grup. Ibu Ratih, Ibu juga tidak punya uang. Dina, minta Mas Reza saja. Ibu Ratih, kalau minta Reza, Nadia pasti ikut tanya. Dia pelit dan banyak aturan. Dina, di brankas Mbak Nadia pasti ada uang. Dia baru dapat DP besar. Ibu Ratih, itu uang usaha, katanya. Dina, ambil dulu Bu. Nanti kalau sudah aman, kita ganti pelan-pelan. Nadia menarik napas dalam. Ia tidak terkejut sepenuhnya. Tetapi membaca kalimat itu tetap membuat dadanya sakit. Jadi Dina tahu ada uang DP besar. Dina tahu uang itu bukan uang bebas. Nadia menarik napas dalam. Dan tetap saja ia menyarankan ibunya mengambil. Pak Rahmat menatap Dina. Kamu tahu uang itu milik usaha Nadia? Dina menangis. Aku cuma panik, Pak. Aku takut dipermalukan. Dewi berkata dingin.
Lalu kamu memilih mempermalukan Nadia lebih dulu? Dina menunduk. Pak Hendra meminta Dina menggulir lebih bawah. Pesan berikutnya muncul. Dan kali ini, ruangan menjadi lebih sunyi. Ibu Ratih, kalau Nadia sadar uangnya hilang bagaimana? Dina, bilang saja ibu kehilangan uang juga. Nanti tuduh dia. Dia kan punya brankas. Orang pasti curiga. Ibu Ratih, jangan terlalu jauh, Dina. Kalau tidak begitu, dia akan marah. Lebih baik dia yang terpojok dulu. Mas Reza pasti bela ibu. Ibu Ratih. Reza memang selalu tidak tega kalau ibu menangis. Dina. Makanya ibu nangis saja. Bilang uang keluarga hilang. Suruh dia buka brankas. Reza seperti tersentak. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada rekaman CCTV. Mas Reza pasti bela ibu. Mereka tahu kelemahannya. Mereka tahu ia mudah goyah oleh tangis ibunya. Mereka tahu ia akan meminta Nadia membuktikan diri. Dan mereka memanfaatkan itu. Reza menatap ibunya. Bu, jadi tangis ibu tadi memang untuk menekan Nadia? Ibu Ratih menangis tanpa suara. Ibu tidak berpikir sejauh itu. Nadia menjawab pelan. Tapi ibu tetap melakukannya. Dina menggulir layar lagi. Ada pesan dari pagi hari. Ketika Ibu Ratih sudah mengambil amplop itu. Ibu Ratih, uangnya sudah ada, tapi Nadia belum sadar. Dina, simpan dulu. Jangan langsung dipakai semua. Ibu Ratih, ibu takut. Dina, jangan takut. Kalau dia cari, bilang saja ibu juga kehilangan. Nanti keluarga kumpul. Kalau dia disuruh buka brankas, dia pasti malu. Orang akan pikir dia mencampur uang. Ibu Ratih, kalau dia punya bukti. Dina, bukti apa? Dia paling cuma catatan sendiri. Pak Rahmat memukul meja sekali. Tidak terlalu keras, tetapi cukup membuat Dina tersentak. Ini bukan panik, ini rencana. Dina menangis semakin keras. Aku salah, Pak. Aku benar-benar salah. Aku takut hutangku ketahuan. Aku tidak mau Mas Reza marah. Aku tidak mau teman-teman arisan mempermalukan aku. Nadia menatapnya. Jadi kamu memilih membuat aku terlihat seperti pencuri agar kamu tidak malu? Dina menutup wajah. Maaf, Mbak. Maaf setelah ketahuan, jawab Nadia. Bukan sebelum namaku dihancurkan. Ibu Ratih akhirnya berlutut di depan Reza. Reza, ibu salah. Ibu terdesak. Ibu tidak tega melihat Dina dipermalukan. Ibu pikir uang itu bisa diganti sebelum Nadia tahu. Reza mundur setengah langkah, seolah tidak sanggup menerima ibunya menyentuh kakinya. Tapi Bu menuduh Nadia. Bu membuat semua keluarga melihat istriku seperti pencuri. Ibu panik. Panik tidak membuat seseorang berhak mencuri, Bu. Dan panik tidak membuat ibu berhak memfitnah istri saya. Kalimat itu membuat Ibu Ratih membeku. Untuk pertama kalinya malam itu, Reza menyebut Nadia sebagai istrinya dengan tegas di hadapan ibunya. Namun bagi Nadia, ketegasan itu datang setelah luka dibuat. Ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa lelah. Pak Hendra mengambil foto layar chat sebagai bukti. Dengan izin Nadia. Dan disaksikan Pak Rahmat. Secara jelas, ada pengambilan uang tanpa izin. Dan ada rencana menuduh pihak lain untuk menutupi tindakan itu. Kalau Bu Nadia ingin membawa ini ke jalur hukum, bukti CCTV dan percakapan ini cukup kuat untuk dilaporkan. Ibu Ratih langsung menangis. Nadia, jangan. Ibu mohon, jangan bawa ibu ke polisi. Ibu malu, keluarga akan hancur. Nadia menatapnya lama. Keluarga ini hampir hancur bukan karena saya membuka bukti, Bu. Keluarga ini hampir hancur karena ibu mengambil uang saya, lalu menuduh saya mencuri. Dina bersimpuh di samping ibunya. Mbak, uangnya akan kami kembalikan. Aku janji. Nadia bertanya tenang. Uangnya masih ada berapa? Dina tidak menjawab. Ibu Ratih juga menunduk.
Pak Rahmat berkata. Jawab. Dina akhirnya mengaku bahwa sebagian uang sudah dipakai untuk membayar tagihan arisan dan cicilan pinjaman. Sisanya masih ada di tas Ibu Ratih. Ibu Ratih mengambil amplop dari tasnya. Amplop itu sudah tidak utuh. Uangnya berkurang banyak. Nadia melihat amplop putih itu, melihat tulisan tangannya sendiri, dan untuk sesaat ia merasa ingin menangis. Bukan karena uang itu hilang, tetapi karena amanah pelanggan yang ia jaga dengan hati-hati, diperlakukan seperti uang kosong oleh orang yang merasa punya hak karena hubungan keluarga. Reza menatap amplop itu dengan wajah hancur. Nadia, aku akan ganti semuanya. Nadia menoleh kepadanya. Mas, uang bisa diganti, tapi tadi kamu berdiri di depan keluargamu dan memintaku membuktikan bahwa aku bukan pencuri. Itu yang tidak bisa diganti semudah uang. Reza menunduk. Aku salah. Nadia tidak menjawab. Pak Rahmat mengambil keputusan sementara. Ratih dan Dina harus membuat surat pengakuan. Jumlah uang yang diambil harus dicatat. Sisa uang dikembalikan malam ini. Kekurangannya harus diganti dengan jadwal tertulis. Dan di depan semua keluarga yang hadir tadi, kalian harus mengakui bahwa Nadia difitnah. Ibu Ratih menangis, tetapi tidak berani menolak. Dina juga hanya mengangguk. Nadia berdiri lebih tegak. Saya setuju dengan surat pengakuan, tapi ada satu hal lagi. Semua orang menatapnya. Nadia berkata pelan, mulai malam ini, Ibu Ratih dan Dina tidak boleh masuk rumah ini tanpa izin. Tidak boleh masuk ruang kerja saya. Tidak boleh menyentuh brankas, catatan usaha, atau uang apapun milik saya. Dan Mas Reza tidak boleh lagi membicarakan kode, uang usaha, atau urusan keuangan saya kepada siapapun tanpa izin saya. Reza mengangguk cepat. Aku setuju. Nadia menatapnya. Jangan setuju karena malu malam ini. Setuju karena kamu paham batas yang sudah kalian hancurkan. Reza tidak mampu menjawab. Malam itu, chat yang terbuka membuat semua alasan runtuh. Ibu Ratih tidak lagi bisa menyebut dirinya hanya meminjam. Dina tidak lagi bisa bersembunyi di balik kata panik. Dan Reza tidak lagi bisa mengatakan, semua ini hanya salah paham keluarga. Karena di hadapan mereka, bukti sudah lengkap. Ada tangan yang mengambil uang. Ada pesan yang merencanakan fitnah. Dan ada seorang menantu yang hampir kehilangan nama baik hanya karena terlalu lama dipercaya bisa ditekan dengan air mata keluarga. Malam itu, ruang tengah rumah Nadia menjadi tempat semua kebohongan. Akhirnya ditulis ulang menjadi pengakuan. Pak Rahmat meminta kertas dan pulpen. Dewi mengambilkan dari meja kerja Nadia. Pak Hendra duduk di sisi meja, membantu menyusun kalimat agar jelas, tidak berputar-putar, dan tidak bisa diputarbalikkan lagi di kemudian hari. Ibu Ratih duduk dengan wajah sembab. Dina menunduk. Tangannya masih gemetar setelah chat dengan ibunya dibuka di depan semua orang. Di atas meja, amplop putih milik Nadia tergeletak. Uangnya sudah tidak utuh. Tulisan DP acara kantor Pak Yusuf masih terlihat jelas di bagian depan. Tulisan tangan Nadia itu seperti menjadi saksi kecil bahwa uang tersebut bukan uang bebas, bukan uang keluarga, bukan uang yang bisa dipinjam diam-diam. Itu adalah amanah pelanggan yang harus dipakai untuk menjalankan pesanan. Pak Rahmat berkata tegas, Ratih, tulis bahwa kamu mengambil uang dari brankas Nadia tanpa izin. Ibu Ratih menangis lagi. Bang, apakah harus ditulis seperti itu? Harus, jawab Pak Rahmat. Karena memang itu yang terjadi. Ibu Ratih menatap Reza, berharap anaknya membela. Namun kali ini Reza tidak bergerak. Ia berdiri di samping Nadia, tetapi jaraknya tetap terasa jauh karena luka yang baru saja ia buat. Ia menatap ibunya dengan mata merah, lalu berkata pelan, Bu, tulis yang sebenarnya. Ibu Ratih seperti kehilangan pegangan terakhir. Perlahan ia menulis pengakuan bahwa ia masuk ke ruang kerja Nadia tanpa izin, membuka brankas,
mengambil amplop uang DP pelanggan, dan memakai sebagian uang itu untuk membantu Dina membayar tagihan. Setelah itu, Pak Rahmat meminta Dina menulis bagian kedua bahwa ia mengetahui rencana itu, menyarankan ibunya mengambil uang, lalu ikut menyusun cerita agar Nadia dituduh mencuri. Dina menangis saat menulis. "Mbak, aku benar-benar minta maaf." Nadia menatapnya. "Dina, maafmu tidak akan mengembalikan malam ini. Tapi surat itu setidaknya menghentikan kalian dari membuat cerita baru besok." Dina menunduk lebih dalam. Pak Hendra kemudian mencatat jumlah uang yang hilang, sisa uang yang dikembalikan, dan kekurangan yang harus diganti. Dina mengaku sebagian sudah dipakai untuk membayar hutang arisan, sebagian lagi untuk menutup cicilan pinjaman yang selama ini ia sembunyikan. Ibu Ratih hanya mengangguk lemah setiap kali ditanya, seolah semua keberaniannya hilang bersama terbukanya rekaman CCTV dan pesan WhatsApp. Reza berkata, "Kekurangannya aku yang ganti dulu malam ini." Nadia menoleh kepadanya. "Tidak, Mas." Reza terkejut. "Tapi itu uang pelangganmu. Pesanan harus jalan." "Pesanan tetap akan jalan. Aku punya dana cadangan usaha. Tapi kalau kamu langsung mengganti semuanya tanpa membuat mereka bertanggung jawab, mereka hanya belajar bahwa setiap kesalahan bisa ditutup olehmu." Reza terdiam. Pak Rahmat mengangguk. "Nadia benar. Reza boleh membantu agar pesanan tidak terganggu. Tapi Ratih dan Dina tetap harus punya kewajiban tertulis mengganti uang itu." Akhirnya disepakati bahwa Reza akan meminjamkan sementara dari uang pribadinya untuk menutup kekurangan pesanan. Tetapi Ibu Ratih dan Dina tetap wajib mengembalikan jumlah tersebut kepada Nadia sesuai jadwal tertulis. Surat itu ditandatangani oleh Ibu Ratih, Dina, Reza, Nadia, Pak Rahmat, dan Pak Hendra sebagai saksi. Setelah tanda tangan selesai, Nadia berdiri. Ia mengambil kembali amplop putih itu dan memasukkannya ke map usahanya. Gerakannya tenang, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa Nadia tidak lagi sama seperti sebelum malam itu. Ia bukan lagi menantu yang hanya diam agar suasana keluarga tetap nyaman. Ia bukan lagi istri yang menahan sakit demi menjaga wajah suami di depan ibunya. Ia menatap Ibu Ratih dan Dina. "Mulai malam ini, Ibu dan Dina tidak boleh masuk rumah ini tanpa izin saya atau Reza. Kalau datang, harus memberi kabar. Tidak boleh langsung masuk lewat pintu samping. Tidak boleh masuk ruang kerja. Tidak boleh menyentuh brankas, buku catatan, tas kerja, atau uang usaha saya." Ibu Ratih menangis. "Nadia, ibu ini mertuamu. Apakah ibu sekarang dianggap orang asing?" Nadia menjawab pelan. "Orang asing tidak masuk ke ruang kerja saya dan mengambil uang dari brankas, Bu. Orang asing juga tidak mengumpulkan keluarga untuk menuduh saya mencuri." Ibu Ratih terdiam. Nadia menoleh kepada Reza. "Dan Mas, mulai hari ini, kode brankas, catatan usaha, dan urusan uang pelanggan tidak boleh dibicarakan dengan siapapun, termasuk ibu, termasuk Dina." Reza mengangguk. "Aku janji." "Jangan janji karena malu malam ini," kata Nadia. "Aku butuh sikap, bukan kalimat." Reza menunduk. "Aku mengerti." Namun Nadia tahu, mengerti tidak selalu berarti luka langsung sembuh setelah semua orang pulang. Rumah yang biasanya menjadi tempat ia beristirahat terasa sangat asing. Ruang kerja yang dulu terasa aman, kini menyimpan bayangan Ibu Ratih membuka brankasnya. Ruang tengah yang dulu sering dipakai menerima keluarga, kini mengingatkannya pada malam ketika ia hampir dipaksa menjadi pencuri di rumah sendiri. Reza mencoba mendekat saat Nadia duduk di tepi tempat tidur. "Nadia, aku minta maaf." Nadia tidak menoleh. "Untuk apa, Mas?" Reza terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tetapi berat. "Aku tidak langsung percaya kamu. Aku membiarkan ibu dan Dina menekanmu. Aku meminta kamu membuka brankas di depan keluarga. Aku membuat kamu merasa harus membuktikan bahwa kamu bukan pencuri." Nadia menatapnya. Matanya basah, tetapi suaranya tenang.
Yang paling sakit bukan uangnya, Mas. Uang bisa dicari. Yang paling sakit adalah saat aku berdiri di depan semua orang dan kamu tidak berdiri di sampingku. Reza menunduk. Aku salah. Iya. Dan aku belum bisa langsung bersikap seolah semuanya selesai. Cama, aku akan menunggu. Beberapa hari berikutnya, Nadia tetap menjalankan pesanan kantor Pak Yusuf. Ia memakai dana cadangan, membeli bahan, membayar pekerja, dan memastikan acara berjalan tanpa masalah. Tidak ada pelanggan yang tahu bahwa uang muka mereka sempat dicuri dan dijadikan alat fitnah. Nadia tetap profesional, karena baginya, amanah pelanggan tidak boleh rusak oleh masalah keluarga. Ibu Rati beberapa kali mengirim pesan meminta maaf. Nadia membalas singkat dan sopan, tetapi tidak hangat. Dina juga mengirim bukti transfer cicilan pertama untuk penggantian uang. Nadia mencatat semuanya seperti biasa. Rapi, dingin, jelas. Reza mulai berubah pelan-pelan. Ia mengganti kunci pintu samping. Ia memasang aturan bahwa siapapun keluarga yang datang harus menekan bel dan menunggu dibukakan. Ia juga tidak lagi menyerahkan kunci cadangan kepada ibunya. Saat Ibu Ratih protes, Reza menjawab dengan suara berat. Bu, batas ini ada karena ibu sendiri yang merusaknya. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratih tidak bisa membantah. Namun, meski Reza mulai memperbaiki, Nadia tetap menjaga jarak. Ia tidak lagi membahas uang usaha di depan suaminya seperti dulu. Bukan karena ia tidak percaya sepenuhnya, tetapi karena kepercayaan yang pernah dipatahkan perlu waktu untuk tumbuh lagi. Setiap kali membuka brankas, ia ingat malam ketika semua orang menunggu seolah ia akan terbukti salah. Setiap kali melihat kamera kecil di rak buku, ia merasa bersyukur sekaligus sedih. Suatu malam, Reza berdiri di depan ruang kerja dan berkata pelan, "Aku dulu berpikir kalau ibu menangis, berarti ibu paling terluka." Nadia menatapnya. Padahal, malam itu kamu yang paling terluka. Nadia tidak menjawab lama. Lalu ia berkata, "Belajarlah melihat fakta sebelum air mata, Mas. Karena orang yang benar tidak selalu menangis paling keras." Reza mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan memperbaiki semuanya masih panjang. Malam itu, Nadia menutup brankasnya, lalu mematikan lampu ruang kerja. Kamera kecil di rak buku tetap ada di tempatnya. Bukan lagi hanya untuk merekam pencuri, tetapi sebagai pengingat bahwa batas yang dijaga dengan bukti jauh lebih kuat daripada kepercayaan yang diberikan kepada orang yang salah. Kisah Nadia bukan hanya tentang uang yang hilang dari brankas, bukan hanya tentang amplop putih berisi DP pelanggan, dan bukan hanya tentang kamera kecil yang diam-diam merekam ruang kerja. Kisah ini adalah cermin tentang bagaimana kepercayaan dalam keluarga bisa hancur ketika seseorang merasa berhak mengambil milik orang lain hanya karena memakai alasan keluarga. Lebih menyakitkan lagi, kisah ini menunjukkan bahwa fitnah seringkali lebih berat daripada kehilangan uang. Karena uang bisa dicari kembali, tetapi nama baik yang sudah dilempar ke depan banyak orang tidak mudah dipulihkan. Nadia selama ini bukan menantu yang pelit. Ia hanya perempuan yang rapi, menjaga amanah. Uang yang ia simpan dalam brankas bukan semuanya milik pribadi. Ada uang muka pelanggan, ada dana bahan baku, ada gaji pekerja, ada catatan usaha, dan ada tanggung jawab yang harus ia jaga. Namun bagi orang yang tidak mau memahami, kerapian itu dianggap pelit. Batas dianggap tidak percaya keluarga. Kehati-hatian dianggap sombong. Padahal, tidak semua uang yang terlihat di rumah boleh dipakai sesuka hati. Dari Ibu Rati, kita belajar bahwa rasa terdesak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil yang bukan hak. Ia mungkin panik karena hutang Dina. Ia mungkin malu jika masalah keluarganya terbuka. Namun, kepanikan tidak mengubah pencurian menjadi pinjaman. Rasa malu tidak mengubah fitnah menjadi pembelaan. Dan air mata seorang ibu tidak bisa menghapus fakta
bahwa ia masuk ke ruang kerja menantunya, membuka brankas, mengambil uang, lalu menuduh menantunya sebagai pencuri. Yang membuat perbuatan Ibu Ratih semakin berat bukan hanya uang itu diambil. Yang membuatnya menyakitkan adalah rencana setelahnya. Ia tidak datang kepada Nadia untuk berkata jujur. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak mengakui bahwa ia terdesak. Ia justru mengumpulkan keluarga, menangis di depan semua orang, lalu mengarahkan tuduhan kepada Nadia. Ia menjadikan air mata sebagai alat untuk menekan, dan menjadikan statusnya sebagai ibu untuk membuat Reza goyah. Dari Dina, kita belajar bahwa hutang dan gaya hidup yang tidak terkendali bisa menyeret orang lain ke dalam dosa yang lebih besar. Dina takut malu di depan teman-temannya, tetapi ia tidak takut membuat Nadia malu di depan keluarga. Ia takut nama baiknya hancur di grup arisan, tetapi ia membantu menyusun cerita agar nama baik kakak iparnya dihancurkan di ruang keluarga. Itulah bahayanya ketika seseorang lebih takut kehilangan wajah daripada kehilangan nurani. Dari Reza, pelajaran paling pahit muncul. Ia tidak mengambil uang. Ia tidak menyusun chat fitnah. Namun, ia tetap bersalah karena tidak langsung berdiri di sisi kebenaran. Saat ibunya menangis, ia goyah. Saat Dina menyindir, ia diam. Saat Nadia diminta membuka brankas, ia ikut menekan. Ia terus berkata ingin semuanya jelas. Tetapi lupa bahwa cara membuat semuanya jelas tidak boleh dengan mempermalukan istrinya sendiri. Seorang suami yang baik seharusnya tidak menjadikan istrinya terdakwa hanya karena ibunya menangis. Ia harus memeriksa fakta, mendengar dua sisi, dan menjaga martabat pasangannya. Membela ibu tidak berarti menutup mata pada kesalahan ibu. Menghormati orang tua tidak berarti membiarkan istri difitnah. Karena dalam rumah tangga, istri bukan orang luar yang harus terus membuktikan dirinya layak dipercaya. Dari Nadia, kita belajar bahwa sabar bukan berarti bodoh. Diam bukan berarti tidak punya bukti. Menjaga batas bukan berarti tidak mencintai keluarga. Nadia tidak memasang kamera untuk menjebak. Ia memasang kamera karena sudah merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi ia tidak ingin menuduh tanpa dasar. Dan pada akhirnya, kamera kecil itu menjadi saksi paling jujur ketika manusia di sekitarnya lebih sibuk menyelamatkan wajah daripada berkata benar. CCTV kecil itu tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia tidak membela siapapun dengan emosi. Ia hanya merekam. Namun, justru karena itulah, rekaman itu lebih kuat daripada semua tuduhan. Ia menunjukkan siapa yang masuk ruang kerja, siapa yang membuka brankas, siapa yang mengambil amplop, siapa yang keluar, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamera kecil itu menghentikan kebohongan besar yang hampir membuat Nadia kehilangan nama baik. Jangan pernah terlalu cepat menunjuk orang lain sebagai pencuri sebelum memastikan tangan sendiri bersih. Jangan mudah percaya pada tangis yang datang tanpa bukti. Jangan menganggap menantu yang menjaga uang sebagai orang pelit karena mungkin ia sedang menjaga amanah yang tidak boleh disentuh sembarangan. Dan jangan memakai kata keluarga untuk melewati batas yang seharusnya dihormati. Keluarga yang benar tidak mengambil diam-diam. Keluarga yang benar meminta dengan jujur. Keluarga yang benar tidak menjebak seseorang agar terlihat bersalah. Dan keluarga yang benar tidak memakai rasa hormat kepada orang tua sebagai senjata untuk membungkam menantu. Setelah semuanya terbuka, uang memang bisa dicicil kembali. Surat pengakuan bisa ditandatangani. Kunci rumah bisa diganti. Kode brankas bisa diperbarui. Namun luka Nadia tidak selesai secepat itu. Karena yang hilang dari dirinya bukan hanya amplop uang, tetapi rasa aman di rumah sendiri. Ia pernah berdiri di depan keluarga suami sebagai orang yang dituduh mencuri, dan suaminya sendiri meminta ia membuktikan diri sebelum benar-benar mempercayainya.
Itulah sebabnya, batas perlu dijaga. Bukan karena kita ingin menjauh dari keluarga, tetapi karena hubungan tanpa batas bisa berubah menjadi keberanian untuk melukai. Pintu rumah boleh terbuka untuk keluarga, tetapi ruang pribadi tetap harus dihormati. Membantu keluarga boleh, tetapi tidak boleh sampai mengorbankan amanah orang lain. Memaafkan mungkin bisa dilakukan, tetapi melupakan begitu saja tidak selalu mudah. Pada akhirnya, Ibu Ratih menunduk karena CCTV kecil membuka tangannya. Dina menangis karena chatnya membongkar rencana. Reza menyesal karena terlambat berdiri di sisi istrinya. Dan Nadia belajar bahwa kadang bukti kecil lebih mampu menjaga harga diri daripada 1000 penjelasan yang tidak mau didengar. Jangan terlalu cepat menuduh orang lain mencuri. Sebelum kamu yakin, tanganmu sendiri bersih. Sebab kadang kamera kecil yang kamu abaikan bisa membuka kebohongan besar yang kamu sembunyikan. Dan ketika kebenaran sudah diputar di depan semua orang, air mata tidak lagi cukup untuk menutup jejak tangan yang mengambil.